Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan yang diberikan Tuhan, sehingga pada saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yesodipuro. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan selalu berikan bagi masing-masing kami. Dan pada pagi hari ini, ketika kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu ini, karena kami mohon dan berdoa, hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini, saya beri judul, Akuilah di hadapan Allah, karena akan membawa kelegaan dan kebebasan. Robert Mugabe, mantan Presiden Zimbabwe, pernah berkata, lebih baik duduk di bar dan memikirkan Tuhan, daripada duduk di gereja dan memikirkan bir. Semua orang dapat mencintaimu, lalu menipumu di belakang. Sama seperti kita mencintai Tuhan, lalu berbuat dosa setiap saat. Karena dicium bukan berarti engkau dicintai. Kalau tidak percaya, tanyakan Yesus bagaimana ciuman Yudas. Saya kurang sependapat dengan statementnya. Jangan sampai ini menjadi acuan alasan bagi anggota jemaat atau orang-orang muda untuk tidak mau datang beribadah ke gereja. Karena mungkin ada kekecewaan, atau bisa jadi karena kita sendiri yang menarik diri untuk tidak mau berkumpul dengan umat Tuhan oleh karena dosa yang sudah dilakukan. Yang artinya merasa kita paling berdosa dan berpikir terlalu jauh, tentu Tuhan tidak mau menerima akan keberadaan saya orang yang berdosa ini. Jadi lebih baik saya di rumah saja, tidak perlu ke gereja, toh saya di rumah juga bisa beribadah dan memikirkan Tuhan. Jangan saudara, jangan sampai berpikir terlalu jauh. Kalaupun sampai berpikir saya orang paling berdosa, ya sama. Kita semua orang berdosa, butuh kasih karunia daripada Tuhan, yaitu pengampunan. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Dan Mazmur 32 ayat 5, mengingatkan saudara dan saya, jika kita melanggar atau melakukan dosa. Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Mazmur ini ditulis Raja Daud ketika ia setelah ditegur oleh Nabi Nathan karena dosa perzinahannya dengan Batseba dan pembunuhan terhadap suaminya yaitu Uria, suami Batseba. Sebelumnya Raja Daud berusaha menutupi dosa dan kesalahannya. Tuhan tahu persis dosa yang telah dilakukan Daud, namun ia menunggu pengakuannya. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Langkah awal yang tepat dan berani yang dilakukan Raja Daud oleh karena pengakuan dosa yang dilakukannya. Ada begitu banyak orang yang tidak diampuni dosanya oleh karena mereka malu. Tidak berani mengakuinya, mengakui dosa-dosanya. Akan tetapi kerinduan Tuhan
agar saudara dan saya hidup berbahagia dan bebas dari segala dosa, maka dari itu kita harus jujur mengakui semua dosa kita di hadapannya. Apakah kita juga berani mengakui dengan jujur segala pelanggaran yang telah kita lakukan? Ataukah kita berdalih mencari-cari celah agar kita merasa dibenarkan, atau bahkan menganggap dosa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang biasa? Ingat saudaraku, dosa mencuri sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Namun pengakuan yang jujur di hadapan Allah membawa kelegaan dan kebebasan. Biarlah melalui pengakuan dosa seperti yang dilakukan Daud menjadi contoh bagi saudara dan saya, langkah awal kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.